data dari nama lengkap Ida Fahmi Hidayatullah IPA asal SMA Soreang Kepala Jalan Soreang alamat rumah daerah Ciapu Banjaran emailnya Ida Fahmi pelatihan yang diikuti adalah continuous professional development di Australia, TOP Debat Nasional, di AU Internasional and Asian Celebration 2019. Kita melihat dari pelatihannya sudah sangat paham sekali dan ahli dari debat seperti ini. Dari ini kita akan membahas tentang terkadang akan debat happy-nya atau fun-nya debat karena rata-rata terkadang dalam pembelajaran terkadang bisa menerapkan pembelajaran debat tapi ujung-ujungnya kadang-kadang menjadikan sesuatu itu menjadi debat kusir dan saling saling antara kelompok dengan kelompoknya di luar dari materi terkadang sekarang ada ilmu baru tentang pembelajaran bagaimana caranya melaksanakan debat itu dengan happy, dengan fun, tanpa harus sesinya terlalu berat mungkin. Mangga Bu Ida bisa dimulai. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah bisa di sini di room sesi tentang debat dan pada saat ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu debat. Tapi maksudnya di sini kita tidak akan membahas tentang debat secara mendalam karena memang kalau mendalam tidak cukup hanya dengan 1 jam atau 2 jam. Maka di sini kita akan mengulas sedikit tentang debat. Kenapa saya tertarik untuk membahas tentang debat ini? Karena seringkali kita melihat atau mendengar orang berpendapat bahwa debat itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kenapa? Karena saling menyalahkan, kemudian mencari kelemahan. Nah, sebetulnya debat itu sendiri ini tidak sesempit itu, dan sebetulnya tanpa kita sadari, kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan perdebatan ringan. Misalnya kita membicarakan perlu tidakkah lockdown, sementara lockdown itu hampir setengah melumpuhkan gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi, sering juga kita berpendapat perlu tidakkah membuat siswa untuk masuk ke perpustakaan, atau misalnya hal yang lain sampai kan kita bisa membahas, atau kadang-kadang kita suka membahas misalnya begadang tengah malam itu perlu atau tidak, seperti itu. Maka berikutnya di sini saya mohon maaf, sebetulnya ilmu saya tidak terlalu tinggi amat. Hanya mungkin ini saya ingin mengantarkan saja, ingin merubah sedikit image bahwa debat itu tidak menegangkan. Sementara di sekarang ini kadang-kadang anak juga seolah-olah takut kalau misalnya diajak berdebat. Padahal di anak kelas 12 atau SMA kelas 12 itu pembelajaran bahasa Inggris itu ada di sana discussion atau di ujungnya ke debat. Maka di sini saya ulas sedikit bahwa ini adalah hanya sebuah pengantar, dan sekali lagi tanpa maksud atau tanpa niat untuk menggurui, kita akan belajar bersama. Berikutnya, beberapa masalah kita hari ini ada diantaranya ada banking system of education, kemudian kemampuan berkomunikasi efektif dan berbahasa yang kurang. Kadang-kadang orang bisa berkomunikasi tapi komunikasinya lantur kemana-mana. Berikutnya bahasanya juga kurang pas, kurang santun. Berikutnya adanya kondisi yang sekarang terjadi di masyarakat kita, itu kecerdasan emosional dan sosialnya rendah.
Sementara yang kita butuhkan selain IQ itu ada EQ dan SQ. Sehingga di sini permasalahan yang berhubungan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial itu masih terasa rendah. Berikutnya lemah dalam analisis dan pembuatan keputusan. Kadang-kadang misalnya keputusan sudah digulirkan, tapi pada saat berikutnya keputusan itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang maslahat sehingga perlu dikaji lagi, sehingga kita bisa melihat adanya permasalahan, bahkan mungkin kalau parahnya bisa jadi chaos. Kemudian kadang-kadang dilihat di masyarakat yang sekarang itu tidak kritis dan kering nilai, jadi menerima sesuatu tanpa disaring, tanpa filtrasi yang bagus, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikutnya ada rendah literasi. Rendah literasi artinya sementara di Indonesia sekarang sedang digaungkan orang-orang Indonesia itu harus literat. Literat bukan hanya ketulisan, bukan hanya ke buku, tapi juga ke internet. Kemudian berikut literat juga ke permasalahan-permasalahan sosial yang lainnya. Selanjutnya masih juga rendahnya sikap ilmiah yang cenderung tidak objektif. Kadang-kadang kalau misalnya yang berbicaranya siapa, maka kita melihat yang siapa yang berbicara, bukan isi dari pembicaraan. Berikutnya, di sini konon debat itu kita mengenal bahwa debat itu tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Pertama ngotot, kemudian emosional, kemudian yel, yang satu pengen ke sana, yang satu pengen di sini. Jadi masing-masing dengan pendapatnya sendiri tanpa ada titik temu. Artinya memang kondisi yang seperti itu yang harus kita pahami bahwa untuk berdebat perlu multitasking, istilahnya multitasking. Berikutnya kadang-kadang debat itu terkesan ngawur katanya. Kenapa ngawur? Itu tergantung orangnya ya. Kalau misalnya si orang atau pendebat itu tahu apa yang dia bicarakan, maka biasanya dia tahu ngawurnya itu sampai di mana, sehingga jangan sampai ngawur kalau untuk debat. Cuman ya ini kadang-kadang karena perdebatan yang di atas itu emosional, yang ngotot dan ngawur, seringkali debat kita aja yang melihatnya terasa menyebalkan begitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati, padahal debat itu adalah di sini kita bisa mengatakan bahwa debate is a process of inquiry and advocacy, the seeking of judgment on a proposition to achieve mindful decision. Jadi debat adalah sebuah proses pencarian fakta dan advokasi atau ide, proses penilaian atas sebuah proses preposisi untuk mencapai keputusan dengan pertimbangan pemikiran. Sehingga di sini kalau misalnya kita lihat dari filosofi debat sendiri, debat itu bukan untuk mencari yang salah, tapi debat itu untuk mencari keputusan yang paling benar. Selanjutnya, debat itu memiliki aturan baku. Kalau untuk yang biasa berdebat, kita punya aturan, diantaranya ada meter, ada manner, dan ada method. Nah, di sini ketika kita berbicara meter, maka argumen kita harus kuat. Kemudian ketika berbicara manner, maka kita harus santun ketika menyampaikan argumentasi tersebut. Dan ketika kita berbicara mengenai method, maka law of speech atau alur bicaranya harus juga tertata dengan baik. Berikutnya, berdebat itu bersifat ilmiah. Kenapa? Karena memang kalau untuk berbicara hal-hal yang sifatnya tidak ilmiah, buat apa dibicarakan? Sehingga ya itu kenapa seringkali terjadi debat kusir, karena memang permasalahan yang tidak ilmiah diungkit. Berikutnya, mosi sangat komprehensif. Sebetulnya mosi dalam debat, atau kalau dalam bahasa istilah kita adanya topik dalam debat, itu sebetulnya komprehensif, bisa mencakup segala permasalahan, sampai ke dunia hiburan juga bisa kita perdebatkan. Intinya, debat itu sebetulnya bisa menyenangkan dan transformatif. Menyenangkan artinya kita bisa berdebat dengan tanpa harus emosional. Kenapa? Karena kita bukan mencari yang salah, tapi kita mencari titik temu. Dan transformatif juga, banyak hal yang bisa kita temui atau banyak hal yang bisa kita peroleh ketika kita berdebat.
Selanjutnya, di sini kenapa harus debat? Ada beberapa alasan, di antaranya ada academic reason, kemudian ada personal and psychological reasons, kemudian ada economic and political reasons. Yang pertama ada alasan akademik. Kenapa alasan akademik? Karena untuk debat kita membutuhkan materi, dan materi itu bisa diperoleh dari dari akademik tersebut. Kemudian ada alasan personal and psychological, secara kepribadian dan kejiwaan. Itu sangat bisa diperdebatkan, dan nanti memang ada beberapa rambu-rambu yang memang apa saja yang tidak bisa diperdebatkan. Contohnya hal yang bersifat mutlak itu tidak bisa diperdebatkan. Berikutnya ada alasan yang berikutnya adalah economic and political reasons. Ada alasan-alasan yang berhubungan dengan ekonomi dan politik. Nah, yang kemarin kita lihat berdebat kepresidenan atau debat calon presiden itu yang berhubungan dengan politik. Sehingga kalau misalnya, dan itu memang ada beberapa argumen, sehingga ketika kita melihat kemarin, untuk beberapa orang atau untuk beberapa pihak kita bisa melihat sekuat apakah calon presiden kita. Berikutnya, debat dan literasi. Dari tadi sudah saya sebutkan bahwa literasi itu sekarang sedang digaung-gaungnya, malah ada gerakan literasi sekolah, malah ada salam literasi juga. Dan ini untuk debat dari literasi berhubungan dengan bacaan atau baca tulis. Baca tulis berarti kapan kita membaca buku, itu artinya literasi dalam buku. Tapi bukan berarti cuma membaca saja yang disebut dengan literasi. Bisa juga literasi digital. Misalnya yang sedang kita lakukan ini, kita berusaha untuk senantiasa mengembangkan literasi kita dalam hal digitalisasi. Berikutnya civic juga sama, itu bisa dianggap sebuah literasi. Budaya juga sama, kemudian sains atau ilmu pengetahuan juga sama, dan finansial juga merupakan literasi, dan numerik atau matematis itu juga sebagai literasi. Berikutnya debat dan kemampuan berpikir. Di dunia pendidikan sekarang sedang digencar-gencarkannya adanya higher order of thinking skills atau kita sebut dengan HOTS. Nah, di sini HOTS di sini berarti di dalam debat juga sangat dibutuhkan. Nah, di sini ada higher order of thinking skills. Kenapa harus ketika kita berdebat harus higher order of thinking skills? Karena memang debat itu harus logis atau logik sesuai dengan nalar. Berikutnya harus kritis juga, kita tidak menerima begitu saja apa yang diberikan oleh orang lain atau apa yang kita dengar dan apa yang kita terima. Berikutnya harus analitis. Analitis berarti ketika kita menerima materi atau ketika kita menerima permasalahan, maka kita harus analisa dulu. Ini benar atau tidak? Ini baik atau buruk? Dan berikutnya sistematis. Sistematis artinya, dan ini bukan hanya tidak berurutan, tapi ini memang sebuah lingkaran yang memang harus sesuatu yang holistik. Sehingga sistematis artinya runut dari A sampai Z. Berikutnya debat as learning methods. Debat ini sebagai metode pembelajaran. Berarti di sini harus ada partisipatifnya. Nggak mungkin kita berdebat sendiri, bukan berdebat namanya. Sehingga hubungannya nanti nyambung ke kolaboratif. Debat itu harus ada kolaborasi ada artinya bersamaan. Sehingga beberapa parlemen ada yang berdua, ada yang sendiri. Ada juga yang bertiga. Kalau untuk World Schools Debating Championship itu bertiga satu kelompoknya. Berikutnya harus holistik. Holistik artinya mencakup secara keseluruhan. Itu metodologi dalam berdebat. Kita tidak hanya kalau misalnya kita membahas sesuatu topik, maka kalau topik ekonomi, selama itu berhubung dengan hal yang lain, kita bisa ambil atau dijadikan pembahasan dalam berdebat. Tapi ingat, yang namanya debat juga fleksibel dan kompatibel.
Kompatibel artinya bisa dikomparasi, kemudian fleksibel itu plastis ya, bisa dibawa kemana-mana atau bisa berlaku untuk bidang segala macam bidang. Nah, ini seringkali orang tidak mengenal bahwa atau orang tidak paham atau tidak kalau debat itu kan dan transformatif. Fun itu artinya menyenangkan, transformatif itu bisa menyerap beberapa ilmu dan kita bisa banyak ilmu dari debat itu. Sehingga kita tidak terpaku dengan apa yang kita miliki. Nah, critical thinking di dalam debat dibutuhkan critical thinking. Atau kita biasanya mengatakan orang debat atau debater itu harus multitasking. Multitasking, kenapa? Karena memang yang namanya critical thinking itu bukan hanya di dalam hal permasalahan yang ada saja, tapi di dalam segala macam itu harus critical thinking. Apa itu critical thinking dalam debat? Yang pertama skeptical. Kadang-kadang orang yang skeptis itu tidak mudah percaya. Tapi ini skeptical artinya tidak mudah percaya, tapi dengan analisis yang baik. Kemudian objektif. Objektif maksudnya mendasarkan pada fakta. Artinya tidak satu pihak, tapi dia melihat dari segala macam sudut pandang. Berikutnya radikal. Radikal artinya berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam di sini diperlukan dalam debat sehingga ketika kita berada di proposition, ketika berada di posisi positif, maka kita akan berpikir apa yang kira-kira dipikirkan oleh posisi positif. Berikutnya out of the box. Nah, ini debat yang bisa menenangkan. Kenapa? Karena di dalam debat kita bisa berpikir bebas. Karena bebas itu bisa berpikir kreatif. Tapi tentu saja bebasnya bukan bebasnya kebablasan. Berikutnya ada helicopter view. Kita ingat kalau helikopter, kalau kita naik plane, kalau plane kan kita tidak bisa melihat seluruhnya apa yang ada di bawah. Tapi kalau misalnya helikopter view, kita bisa mempertimbangkan semua sistem. Jadi point of view-nya juga bisa berkembang. Berikutnya open-minded. Ini yang akan membuat debat itu menjadi sehat. Seringkali debat sisir itu akan terjadi kalau orang yang berdebat itu close-minded. Nah, apa yang dimaksud dengan open-minded itu terbuka dengan segala kemungkinan. Atau dia bisa menerima pendapat orang lain. Berikutnya ada self-critical. Apa yang dimaksud dengan self-critical? Ini berhubungan dengan fallacy. Ada kesesatan berpikir. Maka untuk debat itu free from fallacy of thought. Bebas dari kesesatan berpikir. Artinya, apa yang kita bicarakan, kita yakini dengan evidence atau dengan alasan-alasan yang kuat. Baik, permasalahannya apakah semua hal dalam debat baik atau bagus? Tentu saja jawabannya absolutely no. Sangat tidak. Kenapa? Karena tergantung dari siapa yang berdebat. Kalau misalnya yang berdebatnya tahu materi debat, dia akan bagus. Tapi kalau debatnya orang atau personelnya tidak memahami bagaimana debat yang baik, maka akan ada judgment yang atau kesimpulan-kesimpulan yang salah. Itu sebagai bahan diskusi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Di sini ada Nelson Mandela. Nelson Mandela itu terkenal sebagai anti-apartheid. Beliau sampai bisa menjadi presiden di Afrika Selatan. Sementara di Afrika Selatan itu daerah Afrika, tapi mayoritas kulit putih. Tapi dia bisa bisa meraih posisi kepresidenan. Dia berbicara, we must not continuing to be arguing when people are dying. Dia berkata, kita tidak usah melanjutkan perdebatan, tidak juga usah melanjutkan berargumentasi,
maksudnya berdebat juga when people are dying, kalau memang orang itu sekarat. Artinya, selama orang itu bisa kita ajak ngobrol, kita bisa diajak debat seperti itu. Intinya, raise your voice, improve your argument. Itu prinsip debat. Jangan berbicara terlalu keras, tapi perdalamanlah argumen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sekali lagi tanpa berniat untuk menggurui. Terima kasih. Thank you. Dr. Syukran. Merci. Terima kasih. Silakan Bu Puspa. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Nah, setelah pemaparan kita akan sesi tanya jawab dulu sebelum nanti penutupan nanti kesimpulannya. Mangga Ibu Bapak bila ada yang mau bertanya boleh acungkan tangan atau menyalakan mic-nya atau boleh menulis pada kolom komentar. Bu Puspa, punten suara mic-nya diperbesar sedikit ya. Bu Dewi, ada Bu Dewi. Atau semuanya mungkin sudah paham ya. Karena ini masalahnya ringan banget. Yuda. Iya. Ini jadi kalau di dalam kelas misalnya ya, kelas kita mau menggunakan metode debat. Oke. Nah, supaya tidak menjadi debat kusir, itu mungkin ada trik-triknya. Tadi saya dengar kayak Yuda bilang bahwa ada beberapa, kalau sebagai metode pembelajaran diantaranya harus dengan materi ya. Betul. Jadi mungkin kalau seandainya kita mau melaksanakan metode debat, mungkin dari jauh-jauh sudah dibilang ya kepada siswa. Oh iya, betul Bu. Jadi kalau misalnya mau membawa anak, terutama kalau geografi itu debatable ya Bu ya, bisa diperdebatkan maksudnya. Geografi, PKN itu gampang sekali diperdebatkan. Maka biasanya disiapkan dari jauh-jauh hari materi apa, kemudian biasanya kita bagi dua, mana yang positif, mana yang negatif, atau mana yang preposition, mana yang opposition. Jadi kayak di pemerintahan, jadi ada yang posisi dia sebagai government, sebagai pemerintah, atau sebagai negatif, sebagai opposition gitu. Yes. Soalnya kalau nggak di materinya akhirnya nanti jadi debat kusir Nah itu. Kemudian itu prinsip debat sih sebetulnya cuma 3 penilaiannya. Yang pertama, materinya harus jelas, kemudian mannernya atau santunnya harus ada, kemudian ada metodenya. Tadi itu ada misalnya time management. Kita beri batasan waktu kan, anak berbicara sampai berapa lama. Misalnya kalau di standar nasional atau internasional juga 8 menit misalnya. Sudah 8 menit, biarkan ya itu sudah selesai, waktunya sudah habis. Makanya kalau di posisinya seperti itu tidak akan jadi debat kusir insya Allah. Jadi dalam hal ini waktu Iya betul. Terima kasih. Sama-sama terima kasih. Oke, baik Ibu Bapak, ada yang mau bertanya lagi? Ada Bu Cucu, ngobrolnya Bu Cucu. Halo. Kayaknya udah cukup ya Bu. Sebelum disimpulkan, Bu, saya mau bertanya agar bagaimana debat itu yang pertama tidak terjadinya debat harus ada jalan Betul. terus untuk jadi tidak
tidak biar munculnya pertanyaan pada kasus misalnya jihad atau anak-anak yang diangkat. Terkadang saat didebatkan hanya anak-anak yang memang aktif saja yang memberikan pertanyaan atau menjadi debat itu terjadi, biar anak-anak yang lain ikut terpacu atau terpancing untuk berpikir, memberikan pertanyaan atau memberikan debat yang kembali. Itu seperti apa ya, Bu? Oke. Kalau biasanya kondisinya kan memang seperti itu. Makanya biasanya kalau untuk yang pemula, biasanya kita berikan mosi atau topik yang ringan. Misalnya, perlukah kita menutup pabrik rokok? Itu kan ringan ya. Kalau kita lihat, tapi bisa dilihat dari berbagai sumber. Dan kalau misalnya secara selintas itu ringan sih, tapi ketika kita telusuri itu sebetulnya dalam banget, hanya untuk itu sebetulnya untuk latihan. Jadi debat itu sebetulnya sebagai alat untuk latihan berpikir kritis. Intinya sih sebetulnya itu. Sehingga ketika kita belajar, taruhlah kita menemukan kebosanan dalam belajar, maka orang yang seorang debater, dia akan berpikir lain. Kenapa? Karena dia akan memikirkan hal yang lain. Kayak tadi helikopter view itu. Dia tidak melihat sekarang saya malas, udah tinggalkan saja. Nggak begitu, tapi ada itunya, ada pertimbangan yang lain gitu. Oke. Bu Cucu. Assalamualaikum. Mau bertanya Bu? Assalamualaikum. Boleh. Ini debat guru apa nih? Inggris Guru dengan bahasa Indonesia bedanya ada persamaan atau perbedaannya Bu Cici? Oke, baik. Ya, kalau misalnya debat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena kita menggunakan ASEAN Parliamentary, kita tidak ada yang berbeda. Penilaiannya juga sama, tidak ada perbedaan. Kalau jadi prinsip-prinsip, bedanya apa? Bedanya mungkin biasanya disesuaikan kalau tingkat nasional itu sama berbicara. Jadi dikasih link ini, kemudian kita pakai Good School Debating Championship System atau debat sistem sekolah internasional, kayak mama di hotel sekarang kan dari dunia debat dunia. Sehingga kalau misalnya untuk yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak ada perbedaan, dua-duanya sama. Mudah-mudahan. Sebut Miss Purple. Oh, makasih. Ini teman saya. Neng Puspa bisa bertanya. Moderator host yang luar biasa dan Bapak hebat sekali. Terima kasih. Angga Bu Puspa. Assalamualaikum. Bu Puspa, boleh saya bertanya? Halo, Bulan. Ya, ini Bu Ida, bagaimana kalau kita misalnya sebelum debat kita jelaskan dulu aturan mainnya ke anak, jadi mau seperti apa begitu. Mungkin itu akan lebih tertib gitu Bu. Bertanya Bu, tadi mau bertanya. Halo, Bu Ida. Bu Ida, halo.
Kalau Bu Leni, Ya, tadi udah saya masuk udah ada pertanyaan, bukan pertanyaan, solusi sebagai solusi aja bagaimana gitu. Kalau misalnya sebelum debat kita jelaskan dulu aturan mainnya ke anak sehingga jika tidak ada mereka tahu gitu aturan mainnya gimana. saya akan mengumpulkan materi pemaparan hari ini. Debat is fun itu untuk melatih critical thinking pada anak atau menghasilkan pemikiran yang kritis agar tidak pada saat debat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang secara teknis. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih atas atas pemaparannya. Ini untuk ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni, mangga. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara sesi ini selesai. Ini sangat sekali untuk kita agar debatnya menyenangkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau kalian sudah hadir, ada beberapa kepala sekolah di sini. Terima kasih. Selamat datang Bapak. Terima kasih sedia mengikuti pikor hari ini. Itu. Iya, alhamdulillah. Ya. Punten Bapak Kepala Sekolah, Bu Neng, ada yang bisa dibantu. Sesi kedua sudah lancar. Kemudian untuk rekaman tadi gimana berarti atau fokus Pak? Kita merekam. Sama saya sudah direkam. Sudah ya. Cuman ini ketika saya